Job MVP, Dortmund menang dengan drama 7 gol. Lautaro bawa Inter, comeback Urawa Reds. Real Oviedo, promosi ke La Liga. La Liga, hapus pendaftaran Juan Garcia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan grup F Piala Dunia Klub 2025 antara Fluminense versus Uslan HD FC digelar di Stadion MetLife. Fluminense sempat unggul pada menit ke-27 berkat gol John Arias. Namun, Fluminense tersusul dan menutup babak pertama dalam posisi tertinggal. Uslan HD mampu 2 kali menjebol gawang Fluminense melalui Lee Jin Hyun menit ke-37 dan Wong Sang pada menit ke-45+3. Setelah laga melewati 1 jam, Fluminense akhirnya mampu mencetak gol penyeimbang melalui Nanato di menit ke-66. Pendukung Fluminense bersorak pada menit ke-83. Iwan Freitas membuat Fluminense berbalik unggul 3-2. Kemenangan Fluminense kemudian dipastikan oleh tandukan Keno pada masa injury time menit ke-90+2. Kemenangan ini membuat Fluminense naik ke posisi puncak klasemen grup F dengan mengemas 4 poin dari 2 laga. Laga Mamelodi versus Dortmund berlangsung di TKL Stadium. Di menit ke-11, Mamelodi berhasil unggul terlebih dahulu. Lucas Ribeiro memanfaatkan blunder back Dortmund. Keunggulan Mamelodi hanya bertahan 5 menit. Pada menit ke-16, Dortmund menyamakan kedudukan via Felix Maeka. Dortmund di menit ke-34 berhasil membalikan skor menjadi 1-2. Umpan silang Julian Brandt disambut oleh Guirassy. Menjelang turun minum, Dortmund kembali memperbesar keunggulan menjadi 1-3. Job Bellingham sukses bikin gol. Nasib malang menimpa Mamelodi di menit ke-59 ketika Kuliso Mudau tanpa sengaja menjebolkan gawang sendiri. Meski tertinggal 3 gol, tim asal Afrika ini terus menekan dan berbuah gol di menit ke-62 melalui Ikram Raines. Di menit ke-90, Mamelodi berhasil mencetak gol ketiga mereka lewat aksi Lebo Motiba. Laga ini berakhir skor 3-4. Berkat kemenangan ini, Dortmund punya 4 poin di grup F, sementara Mamelodi tertahan dengan raihan 3 poin. Job Bellingham tampil luar biasa saat Borussia Dortmund menghadapi Mamelodi Sundowns. Job berhasil mencetak gol pertamanya untuk Dortmund dengan cara yang memukau, mengontrol bola dengan dada, lalu menyelesaikannya dengan kaki kanan setelah memanfaatkan rebound dari kiper lawan Rowan Williams. Penampilan gemilang Job tak hanya membawa kemenangan bagi Dortmund, tetapi juga mengantarkannya meraih gelar Superior Player of the Match, sebuah penghargaan yang mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik di pertandingan tersebut. Suhu panas mencapai 30,5 derajat Celcius memaksa bangku cadangan Borussia Dortmund mengambil langkah tidak biasa dengan menyaksikan pertandingan dari ruang ganti ber-AC. Keputusan ini diambil untuk melindungi para pemain cadangan dari teriknya matahari yang ekstrim, sebuah situasi yang jarang terjadi bagi klub Eropa yang biasanya bertanding dalam kondisi lebih sejuk. Solusi ini memicu kontroversi dan berbagai reaksi, namun pihak klub menegaskan langkah ini demi menjaga kebugaran pemain dalam menghadapi suhu yang sangat menantang. Inter menghadapi Urawa Reds pada laga grup E. Urawa sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 11 menit. Kaneko melepas umpan tarik yang bisa disambar Ryoma Watanabe menjadi gol. Inter bisa mencetak gol dari percobaan on target pertama di laga ini. Umpan sepak pojok disambut tendangan salto dari Lautaro Martinez. Pada menit akhir laga, Valentin Carboni jadi pahlawan kemenangan Inter. Bola muntah disambar Carboni lewat sepakan mendatar. Tambahan 3 angka membuat Inter punya 4 angka di klasemen grup E, sementara Urawa di urutan terbawah dengan belum meraih poin. Lautaro Martinez menunjukkan performa gemilang di bawah kepemimpinan pelatih anyar Inter Milan, Christian Cifu, dalam pertandingan Piala Dunia antara klub melawan Monterrey dan Urawa Red Diamonds. Martinez berhasil mencetak gol-gol krusial yang membawa Inter mengamankan hasil positif, termasuk gol spektakuler tendangan salto melawan Urawa Red Diamonds. Hingga kini, Martinez telah memainkan 333 pertandingan bersama Inter Milan, mencetak total 153 gol, serta memberikan 50 assist bagi rekan-rekannya. FC Andorra berhasil meraih prestasi gemilang dengan kembali promosi ke Liga Hypermotion Segunda Division setelah 1 tahun terdegradasi.
Gol krusial dari Lautaro menjadi penentu kemenangan dalam pertandingan melawan SD Ponferradina yang membawa tim asuhan Eder Sarabia ini kembali ke kasta kedua sepak bola Spanyol. Langkah besar ini semakin mengukuhkan keberhasilan klub yang dimiliki oleh bintang sepak bola Gerard Piqué yang dikenal aktif mendukung dan membiayai perjalanan klub demi meraih impian historis tersebut. Real Oviedo berhasil mengakhiri penantian panjang selama 24 tahun untuk kembali berlaga di La Liga setelah mengalahkan CD Mirandés dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu di leg kedua final playoff promosi. Real Oviedo mampu membalikan keadaan 0-1 di leg pertama dengan gol-gol krusial dari Santi Cazorla, Ilias Chaira, serta gol Francisco Portolio di menit ke-103. Kemenangan ini mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu dari 3 tim yang akan tampil di La Liga musim 2025-2026 bersama Elche dan Levante. Ignacio Abate resmi ditunjuk sebagai manajer baru klub Serie B Juve Stabia dengan kontrak berdurasi 2 tahun yang berlaku hingga Juni 2027. Mantan bek AC Milan ini membawa pengalaman luasnya baik sebagai pemain maupun pelatih untuk memimpin klub asal kampung halamannya. Abate sebelumnya mengawali karir kepelatihannya dengan membesut tim muda AC Milan dan sempat menukangi klub Ternana dengan catatan juara. Dengan komitmen tinggi, Abate berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi Juve Stabia. Josip Ilicic secara resmi bergabung dengan klub Slovenia FC Koper lewat kontrak berdurasi 1 tahun tanpa biaya transfer setelah meninggalkan Maribor yang dibelanya pada musim lalu dengan catatan 28 penampilan dan 3 gol. Ilicic membawa segudang pengalaman dari karir gemilangnya di Italia bersama Palermo, Fiorentina, dan Atalanta. Dalam pengumuman resmi klub, Ilicic menyatakan rasa bangganya kembali ke kota sepak bola yang membesarkannya dan bertekad mempersembahkan permainan menarik serta hasil positif bagi para penggemar Koper. Fenerbahce telah mengajukan tawaran resmi senilai 16 juta euro untuk meminjam striker asal Kolombia John Duran dari klub Saudi Al Nassr. Tawaran ini mencakup biaya peminjaman serta gaji tahunan, serta pemain sebagai bagian dari usaha tim untuk memperkuat lini serangnya menjelang musim kompetisi baru. Di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho, Fenerbahce berharap Duran dapat memberikan kontribusi signifikan setelah performa impresifnya dengan 12 gol dari 18 pertandingan di musim lalu. Paul Pogba tengah mempertimbangkan 2 opsi menarik untuk melanjutkan karirnya. AS Monaco dan klub asal Arab Saudi Al Ittihad menjadi 2 kandidat utama yang tengah melakukan negosiasi intens dengan sang pemain. AS Monaco menawarkan kontrak 2 tahun sebagai upaya memperkuat lini tengah mereka, sementara Al Ittihad memberikan tawaran 3 tahun yang menggiurkan, termasuk kesempatan bermain bersama Karim Benzema dan N'Golo Kante, rekan senegaranya yang sudah lebih dulu bergabung di klub tersebut. Andy Carroll resmi meninggalkan klub Bordeaux setelah 1 musim bergabung di Divisi 4 Liga Prancis. Keputusan ini disampaikan oleh situs resmi Girondins de Bordeaux yang menyatakan bahwa sang penyerang berusia 36 tahun memilih kembali ke Inggris untuk lebih dekat dengan anak-anaknya. Selama 21 laga di Liga, Carroll berhasil mencetak 11 gol. Klub pun menyatakan apresiasi tinggi atas kontribusi dan kepribadian Carroll yang dianggap luar biasa dan hangat oleh para penggemar serta staf klub. Lionel Messi dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan perpanjangan kontrak bersama Inter Miami yang dapat membuatnya bertahan di klub MLS tersebut hingga akhir tahun 2026. Saat ini, kontrak Messi yang berlangsung sejak Juli 2023 akan berakhir pada Desember 2025. Namun pembicaraan perpanjangan kontrak telah mencapai tahap lanjut dan kemungkinan besar akan segera diumumkan secara resmi. Keputusan ini juga bertepatan dengan rencana Inter Miami untuk pindah ke stadion baru mereka, Miami Freedom Park, yang dijadwalkan beroperasi pada tahun 2026. Jamal Musiala berhasil menghindari kekhawatiran cedera terbaru setelah sempat digantikan cepat dalam kemenangan Bayern Munchen 2-1 atas Boca Juniors. Pemain muda berusia 22 tahun ini dikabarkan akan kembali mengikuti sesi latihan penuh pada hari Minggu. Seiring persiapan timnya menghadapi pertandingan terakhir babak penyisihan grup kontra Benfica di Piala Dunia antar klub FIFA. Meski sempat terpaksa ditarik keluar hanya 25 menit setelah masuk, pemeriksaan medis menyatakan tidak ada cedera serius. Inter Milan melalui presiden klub, Pepe Marotta, dengan tegas membantah rumor yang menyebut bahwa gelandang andalan mereka, Hakan Çalhanoğlu, akan hijrah ke klub Turki Galatasaray. Marotta menegaskan bahwa hingga saat ini Inter Milan belum menerima satupun penawaran resmi untuk pemain asal Turki tersebut. Kami belum menerima tawaran resmi atau permintaan apapun. Dia adalah pemain kami, ujar Marotta.
Pernyataan ini sekaligus menepis gosip yang mencuat setelah Galatasaray dikabarkan melakukan pendekatan informal kepada Calhanoglu. Luka Jovic resmi meninggalkan AC Milan setelah klub raksasa Italia tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2025. Meskipun Jovic menunjukkan momen-momen penting seperti mencetak 2 gol krusial dalam Coppa Italia, negosiasi kontrak untuk perpanjangan tidak memenuhi kata sepakat, terutama karena perbedaan keinginan durasi kontrak antara Jovic dan pihak klub. Keputusan ini juga sejalan dengan strategi AC Milan yang kini fokus mengembangkan opsi serangan lain di bawah arahan Direktur Olahraga Iglitare dan pelatih Massimiliano Allegri. Bologna tengah mengupayakan langkah strategis untuk memperkuat lini serangnya menjelang kompetisi Serie A musim baru dengan mengincar kemungkinan kembalinya Ciro Immobile ke Liga Italia. Striker berpengalaman yang kini membela Besiktas tersebut sudah membuka dialog dengan pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, menunjukkan minat untuk kembali ke tanah air. Namun, negosiasi kontrak masih berjalan alot karena masalah gaji Immobile yang mencapai 6,5 juta euro per tahun di Turki, angka yang tergolong tinggi bagi Bologna. Valencia dikabarkan siap untuk melepas kapten tim nasional U21 Spanyol, Javi Guerra, dengan bandrol sekitar 30 juta euro. Ketertarikan kuat datang dari klub Italia AC Milan yang tengah berusaha mengamankan jasa pemain berbakat ini. Meski tawaran awal Milan sebesar 16 juta euro ditambah bonus 4 juta euro ditolak, pihak Valencia tetap teguh pada harga tinggi karena pembagian hasil transfer kepada Villarreal sebesar 30%, sehingga nilai total yang diinginkan mendekati angka 30 juta euro. Real Madrid mendapatkan kabar baik jelang pertandingan krusial Piala Dunia antara klub melawan Pachuca. Eduardo Camavinga resmi kembali mengikuti sesi latihan bersama tim setelah sebelumnya absen karena masalah kesehatan yang tidak disebutkan secara rinci. Kembalinya Camavinga ini memberikan suntikan semangat bagi pelatih Xabi Alonso yang kini memiliki opsi lebih kuat untuk susunan pemain di lini tengah. Peran Camavinga diprediksi sangat penting dalam perjuangan Los Blancos untuk melangkah ke babak berikutnya dalam turnamen bergengsi ini. Real Madrid harus menghadapi pertandingan Piala Dunia antara klub melawan Pachuca tanpa dua pemain kunci mereka, Kylian Mbappe dan Dani Carvajal. Kedua pemain ini tidak ikut serta dalam skuad untuk melakukan perjalanan ke Carlotte setelah keduanya gagal mengikuti sesi latihan di Palm Beach. Mbappe masih dalam masa pemulihan akibat gangguan gastroenteritis akut, sementara Carvajal sedang mengalami masalah pada leher yang membutuhkan perawatan fisioterapi. Keduanya dipastikan absen pada pertandingan penting ini demi menghindari resiko cedera lebih lanjut. Pada Jumat lalu, situs resmi La Liga sempat memunculkan nama Joan Garcia sebagai pemain anyar Barcelona secara tidak sengaja. Kiper berusia 24 tahun tersebut muncul dalam daftar pemain terdaftar Barcelona, berdampingan dengan pemain seperti Ter Stegen dan Iñaki Peña. Namun, kesalahan ini langsung diperbaiki setelah beberapa menit dan pendaftaran Joan Garcia dihapus dari daftar di website resmi La Liga. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengingat Garcia baru saja diperkenalkan secara resmi di Camp Nou dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031. Striker legendaris Leicester City, Jamie Vardy, kini tengah menjadi incaran sejumlah klub besar di La Liga dan Major League Soccer setelah resmi meninggalkan Leicester setelah 13 tahun mengabdi. Klub-klub seperti Sevilla, Real Betis, Villarreal, dan Valencia dikabarkan sangat berminat untuk mendapatkan jasa pemain berusia 38 tahun ini. Di sisi lain, di Amerika Serikat, MLS melalui klub San Diego FC dan DC United juga berupaya membawa Vardy bermain di negeri Paman Sam, melihat potensi besar yang masih dimiliki sang striker. Chelsea telah memilih untuk tidak melanjutkan upaya mereka dalam mengontrak kiper AC Milan, Mike Maignan, meskipun sempat melakukan pendekatan sebelum Piala Dunia Klub. Upaya tersebut kandas karena kedua pihak belum menemukan kesepakatan harga yang cocok. Klub asal London itu juga menunjukkan keyakinannya pada kiper-kiper yang saat ini dimiliki, sehingga tidak merasa perlu buru-buru mencari penjaga gawang baru. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, pembicaraan antara Chelsea dan AC Milan berakhir sebelum batas waktu transfer pertama pada tanggal 10 Juni. Chelsea kini menghadapi dilema seputar masa depan Nicolas Jackson. Meskipun penampilannya yang sempat mendapatkan sorotan karena kartu merah yang didapatnya di pertandingan, manajemen klub tetap berencana mempertahankan striker asal Senegal ini untuk musim 2025-2026. Chelsea memasang harga tinggi untuk Jackson, yaitu di kisaran 47 juta pound sterling hingga 51 juta pound sterling, yang membuat negosiasi transfer sulit terjadi.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa meskipun kepergian Jackson bukan hal yang mustahil, Chelsea lebih memilih mempertahankan pemain ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.